rasa saya, kita akan menghasilkan buah iman apabila kita selalu dekat dan bersama dengan Allah. Paulus berdoa untuk umatnya di Tesalonika dan untuk kita. Semoga kamu berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang. Saudara-saudari, ini yang saya tawarkan sebagai bahan permenungan hari ini. Semoga juga menginspirasi kita sepanjang perjalanan pekan ini untuk nanti berjumpa dalam Ekaristi kita Minggu Advent kedua, di mana Tuhan akan semakin memberikan kepada kita kekuatan iman bagi perjalanan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, ya, baik yang hadir di gereja ini maupun yang mengikuti Ekaristi secara live streaming, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam perayaan syukur gereja di awal tahun liturgi baru, hari Minggu Advent yang pertama. Selama masa Advent, kita diajak untuk membangun harapan akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi janjinya, yaitu keselamatan kita. Maka di masa Advent ini, kita dibimbing oleh bacaan-bacaan suci untuk membangun hati, membangun harapan, agar pada akhirnya keadilan yang dijanjikan oleh Allah nyata dalam kehidupan kita. Salah satu tanda yang ada di dalam gereja kita adalah Corona Advent, yang merupakan simbol dari lingkaran perjalanan iman kita. Dan dari simbol ini nampak bahwa ketidakterputusan dari lingkaran ini menjadi tanda ketidakterputusan janji Allah untuk kita. Maka marilah kita siapkan hati dengan mohon berkat Tuhan bagi Corona Advent, baik yang secara permanen dipasang di gereja ini maupun yang disiapkan oleh umat-umat lingkungan sebagai sarana untuk berdoa di lingkungan masing-masing. Kita siapkan doa kita. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta segala sesuatu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri Putramu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dambakan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yaitu masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lingkaran Advent ini. Maka kami mohon, sudilah Bapa memberkati lingkaran Advent ini, baik yang secara permanen kami tempatkan di gereja, maupun yang disiapkan oleh umat-Mu di lingkungan-lingkungan sebagai sarana untuk berdoa dan bermenung. Limpahkan rahmat-Mu, supaya melalui masa yang suci ini, persekutuan umat di paroki kami ini semakin kokoh. Semoga kami selalu saling membantu mempersiapkan diri dengan tekun, sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Sekarang marilah kita nyatakan sesal dan tobat kita, agar kita pantas merayakan misteri penyelamatan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Anugerahkanlah keselamatanmu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudari dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Bacaan-bacaan kitab suci pada minggu Advent pertama ini mengarahkan kita pada harapan. Harapan merupakan daya yang menguatkan, merupakan api yang membakar hidup untuk menjadi lebih bergairah dan bersemangat. Kita banyak menyaksikan, terutama di masa pandemi ini, atau bahkan mungkin kita sendiri mengalami ketika kita kehilangan harapan, maka hidup kita ini serasa tidak ada artinya. Nah, bagaimana harapan itu ditumbuhkan oleh Nabi Yeremia, oleh Santo Paulus, maupun oleh Tuhan Yesus dalam ketiga bacaan yang baru saja kita dengarkan pagi ini. Nabi Yeremia memberi harapan baru, dan harapan baru itu disampaikan oleh Nabi, harapan yang berasal dari Tuhan. Tuhan sendiri akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Dan janji ini diberikan oleh Tuhan kepada kaum Israel dan kepada kaum Yehuda. Tunas keadilan yang dijanjikan Tuhan itu akan melaksanakan kebenaran dan keadilan di negeri orang-orang hidup. Dan dampak dari tunas keadilan dan kebenaran itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Nanti tunas keadilan itu menjadi nyata dalam diri Yesus, anak Daud. Dengan demikian, maka jelas harapan yang ditanamkan oleh Nabi Yeremia tidak lain adalah harapan akan satu keyakinan pokok. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah tidak pernah membiarkan umatnya untuk berjalan tanpa Dia. Santo Paulus dalam bacaan kedua memberikan juga harapannya kepada umat di Tesalonika untuk siap menerima bila Tuhan itu datang. Dia mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk hidup kudus dan tidak bercela di hadirat Tuhan. Hidup kudus merupakan bagian dari persiapan umat untuk menanti hari Tuhan atau kemuliaan Tuhan yang segera akan tampak. Apa saja yang menjadi doa dari Santo Paulus bagi jemaatnya di Tesalonika, yang tentu juga merupakan doa Paulus untuk kita sampai dengan saat ini. Paulus berdoa, semoga jemaat di Tesalonika bertambah banyak jumlahnya dan juga bertambah kualitas hidup imannya. Semoga jemaat juga bertumbuh di dalam kasih satu sama lain dan di dalam kasih kepada semua orang. Dan semoga jemaat di Tesalonika hidup dalam kekudusan. Dengan demikian, Paulus menghendaki supaya umat di Tesalonika mengupayakan semua itu dengan bersungguh-sungguh lagi, dengan berjalan bersama Tuhan, hidup di dalam kesucian terus-menerus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, pada akhirnya Tuhan Yesus sendiri dalam bacaan Injil pada pagi hari ini mengarahkan kita
untuk menjaga diri dan menjadi tahan banting. Maka tema dalam Ekaristi kita ini memperkuat hati dalam menantikan Dia yang datang membawa keadilan. Yesus sendiri mengajak kita untuk terus menjaga diri, menata hidup agar kita mampu bertahan menghadapi semua yang akan terjadi, yang oleh Tuhan Yesus digambarkan sebagai keadaan bergejolak, keadaan kekacauan. Maka tadi Yesus bersabda, akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan, pada bintang-bintang, dan juga pada bumi. Laut akan bergelora, langit akan berguncang. Tuhan Yesus tidak berkehendak untuk menakut-nakuti kita. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus mengajak kita, mari kita bersiap untuk menghadapi semuanya itu. Dan ketika kita mempersiapkan diri, maka tidak perlu ada ketakutan ataupun kekhawatiran. Sebab Tuhan Yesus sendiri kemudian berkata, apabila semua itu terjadi, angkatlah mukamu. Dan itu berarti kesiapan untuk menerima. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku, sabda-sabda Tuhan hari ini bukan sekadar melegakan hati ataupun sekadar memberi hiburan palsu. Orang sekarang mengatakan PHP, penyebar harapan palsu. Tidak. Tuhan tidak sedang mem-PHP kita. Tetapi Tuhan benar-benar menyiapkan kita untuk siap menghadapi dan siap menyambut kehadirannya. Maka kalau kita selama Advent ini diajak untuk merenungkan tema-tema selama 4 pekan dalam Advent, ini untuk lingkungan dan yang dewasa, sedangkan untuk pia, per, dan yang muda, itu 2 kali pertemuan. Yang dewasa biarkan 4 kali pertemuan gitu kan, karena lebih kokoh, lebih tua itu biasanya. Kita bisa mengikuti secara berturut-turut. Pada pertemuan pertama, kita diajak untuk merenungkan tema keluarga tangguh. Dalam bahasa Jawanya itu dadi brayat sing tangguh. Lalu pada pertemuan yang kedua, kita diajak untuk merenungkan keluarga yang berbenah dan berbuah. Meranoto brayat murih tinemu becik. Yang ketiga, kita diajak untuk merenungkan keluarga sebagai gereja rumah atau eklesia domestika. Brayat Katolik dadi pasamuan suci ing tengah-tengahing brayat. Eklesia domestika. Dan yang keempat, kita diajak untuk merenungkan keluarga yang bersukacita dan berbuah. Brayat bunga lan ngetokake woh ing sajroning urip. Nah, ini semua dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan harapan dalam keluarga kita masing-masing dan juga dalam keluarga kita bersama. Lebih-lebih ketika kita masih berada dan bergulat dengan pandemi COVID-19 ini, yang tentu saja sambil terus membangun harapan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita perkuat iman kita di tengah keluarga, hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan sendiri. Dan dengan cara itu, maka perjalanan kita selama 5 tahun arah dasar ke-8 menjadi nyata dalam keseharian kita. Tinggal dalam Kristus dan berbuah.
maka rasa saya kita akan menghasilkan buah iman apabila kita selalu dekat dan bersama dengan Allah. Paulus berdoa untuk umatnya di Tesalonika dan untuk kita. Semoga kamu berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang. Saudara-saudari, ini yang saya tawarkan sebagai bahan permenungan hari ini. Semoga juga menginspirasi kita sepanjang perjalanan pekan ini untuk nanti berjumpa dalam Ekaristi kita Minggu Advent kedua, di mana Tuhan akan semakin memberikan kepada kita kekuatan iman bagi perjalanan hidup kita. Berkat dalam Tuhan memberkati Anda semua. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Anak-anakku, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Maha Pengasih, anak-anakmu begitu merindukan perjumpaan dengan Engkau. Mereka adalah harapan bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Berkatilah anak-anakmu ini, baik yang sudah Kau hadirkan di dunia ini, maupun yang masih ada dalam rahim ibunya masing-masing. Jadikanlah mereka putra-putrimu yang sejati, dan semoga mereka Kau anugerahi pertumbuhan yang sehat, agar mereka mampu menjadi pribadi-pribadi yang utuh, putra-putrimu yang setia, dan masa depan harapan banyak orang. Berkat-Mu melimpah kepada anak-anak-Mu ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku terkasih, sebentar lagi Ekaristi akan berakhir. Terima kasih untuk kebersamaan dan kehadirannya dalam perayaan syukur pagi ini. Juga terima kasih untuk semua petugas yang tidak akan saya sebut satu demi satu, tetapi menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan sukacita, sehingga membawa kita kepada suasana syukur bersama. Kita siapkan hati untuk menyambut berkat perutusan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.